Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Anggraini dengan NIM akhir 22 dari kelas PPSI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Aspek Makna Tujuan dalam Slogan Lalu Lintas di Kabupaten Banyumas. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Slogan adalah sebuah kalimat ataupun kata yang relatif singkat namun menarik, mencolok, serta mudah diingat. Slogan memiliki tujuan untuk memberitahukan ataupun menyampaikan informasi tertentu kepada masyarakat maupun publik. Slogan lalu lintas adalah kalimat ringkas dan sederhana yang berisi peringatan, himbauan, dan ajakan yang sengaja dibuat oleh suatu pemerintah daerah yang mengandung makna tujuan agar mudah diingat para pengguna lalu lintas. Dalam hal ini akan dikaji analisis aspek makna tujuan pada slogan lalu lintas yang ada di Kabupaten Banyumas dengan melibatkan klasifikasi pernyataan tujuan tersebut dengan kajian semantik. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai analisis aspek makna tujuan pada slogan lalu lintas di Kabupaten Banyumas yang ditinjau dengan tinjauan semantik. Dikarenakan penelitian terhadap semantik dapat dilakukan pada segala macam makna yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tujuan yang terdapat pada slogan lalu lintas. Dikarenakan pada saat ini masyarakat atau pengguna lalu lintas cenderung mengabaikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalan, yang mana hal tersebut bisa berakibat fatal bagi keselamatan pengguna lalu lintas karena kondisi beberapa jalan yang ada di sepanjang jalan Kabupaten Banyumas cenderung tidak rata dan masih banyak tikungan tajam. Ditambah lagi kondisi pengguna jalan yang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi yang tidak jarang menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan tersebut. Yang B. Rumusan masalah. Merujuk pada permasalahan di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana bentuk slogan yang ada di Kabupaten Banyumas? 2. Bagaimana makna tujuan secara umum pada slogan lalu lintas di Kabupaten Banyumas? C. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengemukakan tujuan penulisan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan bentuk slogan yang ada di Kabupaten Banyumas. 2. Mendeskripsikan makna tujuan secara umum pada slogan lalu lintas di Kabupaten Banyumas. D. Manfaat penelitian. 1. Secara teoritis. Pengkajian ini menghasilkan data makna tujuan sehingga dapat memperbanyak semantik khususnya mengenai makna informasi dan maksud. Yang kedua ada secara praktis. Dapat menjadi bahan pembelajaran untuk penulis dan pembaca, menjadi referensi untuk penulis berikutnya. Bab 2. Landasan teori. 1. Pengertian semantik. Secara sederhana, semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna dalam kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna kalimat dan kata. Berasal dari bahasa Yunani yaitu sema atau tanda dan semaino yang berarti menandai. Yang kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh sejumlah para ahli bahasa untuk menyebut sebagai bagian dari ilmu bahasa yang objek kajiannya adalah makna. Yang kedua, jenis makna dalam semantik. A. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang didasarkan referennya atau sesuai dengan observasi alat indera yang benar-benar nyata di kehidupan. Contohnya, kata tikus. Makna leksikalnya adalah sebangsa binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit tifus. B. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang tidak dapat berdiri sendiri, biasanya sering dikaitkan dengan afiksasi, reduplikasi, prefixasi. C. Makna denotatif.
Makna denotatif sering juga disebut makna denotasial, makna konseptual, atau makna kognitif karena dilihat dari sudut lain. Pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif ini lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual objektif. D. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna pada kata yang ditambah beberapa nilai mendasar yang biasanya berfungsi untuk menandai. Makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang memiliki kesesuaian dengan referennya atau makna yang bebas dari hubungan apapun. Makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata berkaitan dengan adanya hubungan kata dengan situasi luar bahasa. Makna referensial. Makna referensial adalah makna yang berkaitan dengan kenyataan atau didasarkan pada acuan di dunia nyata. Contohnya, kata meja, kursi, dan sapi. Makna konseptual. Menurut Abdul Khair, menyatakan bahwa makna kontekstual adalah sebuah makna leksem yang berada di dalam suatu kalimat. Biasanya berkaitan dengan situasi seperti waktu, tempat, dan lingkungan pemakai bahasa tersebut. Contohnya, kata jatuh. Kata tersebut memiliki keterkaitan dengan situasi dan lingkungan. Makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang diarahkan oleh acuannya dengan kata lain memiliki keterkaitan atau hubungan dengan luar bahasa. 3. Pengertian maksud. Maksud adalah suatu hal yang berada di luar bahasa atau ujaran atau biasa disebut sebagai istilah ekstralingual. Maksud bersifat subjektif dan atau dilihat dari sisi pengujarnya. 4. Pengertian informasi. Makna seperti sudah disebut di atas adalah gejala dalam ujaran, sedangkan informasi adalah gejala luar ujaran. 5. Ada pengertian slogan. Slogan merupakan serangkaian kata-kata atau kalimat yang relatif pendek yang umumnya sangat menarik dan mudah untuk diingat oleh banyak orang. Slogan lalu lintas adalah kalimat ringkas dan sederhana yang berisi peringatan, himbauan, dan ajakan yang sengaja dibuat oleh suatu pemerintah daerah yang mengandung makna tujuan agar mudah diingat para pengguna lalu lintas. Bab 3. Pembahasan. Bentuk-bentuk slogan yang ada di Kabupaten Banyumas. Yang pertama, sekeras-kerasnya hati dan kepala Anda lebih keras aspal jalan raya. Kategori bentuk di dalam slogan ini termasuk ke dalam kategori pedagogis karena slogan ini bertujuan mendidik para pengguna lalu lintas agar dapat memahami tujuan dari slogan tersebut. Yang kedua ada ngebut menjemput maut. Kategori bentuk di dalam slogan ini termasuk ke dalam kategori imperatif karena bertujuan memerintah para pengguna jalan agar mematuhi peraturan yang dikehendaki. Yang ketiga ada hati-hati, kurangi kecepatan, jalan berlubang. Kategori bentuk dalam slogan ini yaitu kategori imperatif karena slogan ini bertujuan memerintah para pengguna jalan untuk menaati peraturan yang dikehendaki. Yang keempat, jangan kebut-kebutan, mantan gak usah dikejar. Kategori bentuk dalam slogan ini yaitu kategori naratif bertujuan menyampaikan amanat melalui cerita dalam isi slogan. 5. Jangan ugal-ugalan, keluarga Anda menunggu di rumah. Kategori bentuk di dalam slogan ini termasuk ke dalam kategori persuasif karena bertujuan mengajak pengguna jalan raya untuk bersikap tertib. 6. Hati-hati, kurangi kecepatan Anda sekarang. Kategori bentuk dalam slogan ini yaitu kategori deklaratif yang bertujuan memberitahukan informasi sesuai inti slogan dan harus dipahami dengan dibaca secara berulang-ulang.
Ketujuh, jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Kategori bentuk dalam slogan ini yaitu kategori naratif karena slogan ini bertujuan menyampaikan amanat melalui cerita dalam isi slogan. 8. Kurangi kecepatan, lebih baik terlambat daripada tinggal nama. Kategori bentuk dalam slogan ini yaitu kategori pedagogis yang bertujuan mendidik para pengguna jalan yang berhasil memahami tujuan slogan. Sayangi anak. Yang ke-9, sayangi anak, stop anak-anak mengendarai motor, jangan korbankan masa depan mereka. Kategori bentuk dalam slogan ini yaitu kategori naratif karena slogan ini bertujuan menyampaikan amanat melalui cerita dalam isi slogan. 10. Hati-hati, tikungan tajam sering terjadi kecelakaan. Kategori bentuk dalam slogan ini yaitu kategori deklaratif karena slogan ini bertujuan memberitahukan informasi sesuai isi slogan dan dapat dipahami dengan cara dibaca berulang-ulang. B. Makna tujuan secara umum pada slogan lalu lintas di Kabupaten Banyumas. Yang pertama, kalimat sekeras-kerasnya hati dan kepala Anda lebih keras aspal jalan bermakna bahwa sering ditemui pengguna jalan yang keras kepala yang tidak memperdulikan rambu-rambu lalu lintas dan cenderung sering melanggar tata tertib. Yang kedua, kalimat ngebut menjemput maut. Pada slogan ini bermakna pengguna jalan diperintahkan untuk tidak mengebut di jalan raya karena dampak yang ditimbulkan dari ngebut di jalan raya adalah bisa saja akan merenggut nyawa pengendara atau pengguna jalan lainnya. Yang ketiga, kalimat hati-hati kurangi kecepatan dalam jalan bergelombang. Makna slogan tersebut yaitu pengguna jalan diperintahkan untuk lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan dalam berkendara di jalan berlubang. Hal itu dilakukan karena berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan yang berlubang dapat membuat hilangnya keseimbangan dalam berkendara. Akibatnya sering sekali orang yang melewati jalan tersebut jatuh atau menabrak. Yang keempat, kalimat jangan kebut-kebutan, mantan gak usah dikejar. Ini menjelaskan makna bahwa mantan dalam slogan ini mengibaratkan bahwa tidak ada yang perlu dikejar seperti mantan yang tidak harus dikejar kembali. Pengguna jalan pun tidak harus kebut-kebutan dalam berkendara walaupun ada suatu hal yang penting yang harus dikerjakan karena akan berbahaya bagi keselamatan pengendara ataupun orang lain. Yang kelima, kalimat jangan ugal-ugalan keluarga menunggu di rumah. Bermakna bahwa slogan ini mengandung arti polsek setempat mengajak pengguna jalan raya untuk tidak ugal-ugalan di jalan raya dan sekaligus memberikan pandangan bahwa ada keluarga Anda yang menunggu Anda di rumah untuk berkumpul bersama. Yang keenam, kalimat hati-hati. Yang keenam, kalimat hati-hati kurangi kecepatan Anda sekarang. Ini bermakna peringatan atau informasi bagi pengguna jalan untuk berhati-hati dalam berkendara dan mengurangi kecepatan berkendara di kawasan sekitar slogan. Karena jalan yang dilintasi di kawasan slogan itu tidak rata dan banyak jalan yang berlubang, maka slogan tersebut dibuat untuk mengingatkan para pengendara untuk mengurangi kecepatannya. Ketujuh, kalimat jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Pada slogan ini bermakna menegaskan kepada pengendara bahwa jatuh di aspal itu sangat sakit, bukan seperti layaknya jatuh cinta yang begitu indah. Slogan ini dibuat agar pesan yang diberikan lebih mengena ke pengendara agar lebih menaati lalu lintas dan lebih berhati-hati dalam berkendara karena jika mereka lalai dalam berlalu lintas, mereka akan mengalami kecelakaan akibat kelalaian tersebut. Yang kedelapan, kalimat kurangi kecepatan lebih baik terlambat daripada tinggal nama. Slogan ini bermakna bahwa polsek setempat memberikan pandangan untuk pengguna jalan tetap berhati-hati dalam berkendara.
Walaupun pengendara terburu-buru, tetapi pengendara tidak boleh mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi karena akan membahayakan pengguna jalan dan dapat merenggut nyawanya. 9. Sayangi anak, stop anak-anak mengendarai motor, jangan korbankan masa depan mereka. Dalam slogan ini bertujuan menyadarkan orang tua untuk menyayangi anaknya dan tidak membiarkan anak-anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan sendiri, dan memberikan amanat kepada orang tua untuk memahami dampak yang ditimbulkan itu sangat buruk bagi anak karena dapat mencelakai anak dan merenggut masa depannya, bahkan bisa merenggut nyawanya dan pengendara lain. 10. Kalimat hati-hati tikungan tajam dan sering terjadi kecelakaan. Dalam slogan ini bermakna memberitahukan kepada pengguna jalan untuk lebih berhati-hati dalam berkendara karena di daerah tersebut terdapat tikungan tajam yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa slogan yang ada di Kabupaten Banyumas masih banyak diabaikan oleh setiap pengguna jalan. Slogan yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Banyumas ini lebih banyak mengandung aspek makna tujuan deklaratif, yaitu bertujuan memberitahu informasi atau hal-hal penting yang berhubungan dengan ketertiban lalu lintas. Seluruh data yang diperoleh ada 10 slogan yang menjadi data analisis. B. Saran. Penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya terhadap guru mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai pembelajaran pembuatan slogan atau poster sehingga dapat menambah bahan pembelajaran di sekolah. Penelitian ini memberikan informasi kepada siswa mengenai bagaimana makna dalam sebuah slogan sehingga dapat dijadikan acuan pembuatan slogan, poster, dan iklan lainnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan khususnya dalam masalah yang dibahas jika meneliti tentang aspek makna tujuan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penunjang bagi peneliti berikutnya untuk diteliti lebih dalam dengan penelitian sejenisnya. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.